Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Selalu jaga kesehatan kamu dengan makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Pada hari ini, kita akan masuk ke materi hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa kepada Tuhan agar pelajaran kita dapat berguna di masa depan kelak dan juga di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kalau begitu Bapak pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami belajar secara daring. Berkati agar pembelajaran daring tetap membuat kami senang belajar. Buat kami bisa kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk belajar. Jagalah agar orang tua kami, para guru, dan teman-teman agar semua tetap sehat. Berkatilah kami agar bisa saling membantu dalam belajar. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anakmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita. Perhatikan slide berikut ini. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, sehingga disebut negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh lautan, sehingga penduduk di setiap pulau hidup menetap terpisah satu sama lain. Selanjutnya, penduduk membentuk suku sendiri-sendiri. Setiap suku memiliki kebiasaan hidup dan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan kebiasaan hidup umumnya dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat mereka tinggal. Lama-kelamaan, kebiasaan hidup dan adat istiadat menjadi budaya yang diwariskan pada generasi penerusnya secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Yang pertama, hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama, kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Kapak ini tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Alat ini berupa batu yang dibentuk menjadi semacam kapak. Tempat ditemukannya antara lain di Lahat, Sumatera Selatan, di Lampung, Flores, Bali Timur, Pacitan, Jawa Timur, Sukabumi, Jawa Barat, Bengkulu. Kapak penetak dibuat dari fosil kayu. Kapak penetak memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas. Bagian tajamnya berliku-liku. Nah, kapak penetak ini bentuknya lebih besar daripada kapak perimbas dan cara pembuatannya masih kasar. Biasanya berfungsi untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kapak penetak hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pahat genggam. Pahat genggam dibuat dari
Chalcedon, dan fosil kayu berukuran sedang dan kecil. Pahat genggam memiliki bentuk yang lebih kecil daripada kapak genggam. Para ahli menafsirkan pahat genggam mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah. Alat ini digunakan untuk mencari umbi-umbi yang dapat dimakan. Kemudian ada yang namanya alat serpih. Alat serpih merupakan batu pemecah sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat tersebut berfungsi sebagai serut, gurdi, penusuk, dan pisau. Biasanya ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, Lahat, Cabbage, kemudian di NTT bagian barat Flores. Kemudian ada lagi alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang terbuat dari tulang-tulang binatang buruan, seperti tanduk, memanjang, duri, ikan pari. Ada kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Alat-alat itu ditemukan di Gunung Lawang di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro. Di gua-gua daerah Tuban ditemukan alat-alat kulit kerang berbentuk sabit. Hasil kebudayaan masa bercocok tanam. Yang pertama, beliung persegi atau kapak persegi. Beliung persegi merupakan alat dengan permukaan memanjang dan berbentuk persegi. Seluruh permukaan alat tersebut telah digosok halus kecuali pada bagian pangkal yang digunakan untuk tempat ikatan tangkai. Sisi pangkal diikat pada tangkai, sisi depan diasah sampai tajam. Jadi perhatikan gambar tersebut. Selanjutnya adalah kapak lonjong. Kapak lonjong merupakan alat berbentuk lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajamnya. Seluruh permukaan alat tersebut telah digosok halus. Sisi pangkal agak runcing dan diikat pada tangkai. Sisi depan lebih melebar dan diasah sampai tajam pada kedua sisinya sehingga menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Inilah yang membedakan dengan beliung persegi. Alat ini di Indonesia ditemukan terbatas di daerah tertentu bagian timur, yaitu Sulawesi, Sangita Laut, Flores, Maluku, Leti, Tanimbar, dan Papua. Selanjutnya ada mata patah. Mata patah mencerminkan kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mata patah banyak ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi. Tempat-tempat penemuan mata patah di Jawa Timur antara lain adalah Sampung, Tumban, Besuki, Bojonegoro. Di Sulawesi, alat ini antara lain ditemukan di beberapa gua di Pegunungan Kapur Bone, di beberapa gua di Pegunungan Kapur Moras dan sekitarnya. Selanjutnya gerabah. Gerabah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Pada masa bercocok tanam, alat ini dibuat secara sederhana. Semua dikerjakan dengan tangan. Gerabah ditemukan di daerah Kendeng, Lembu, Kelapadu, Serpong, Bali, Kalumpang, Minanga, Sipaka, serta beberapa daerah lain di Indonesia. Selanjutnya ada perhiasan. Pada masa bercocok tanam sudah dikenal perhiasan berupa gelang terbuat dari batu dan kerang. Perhiasan seperti ini umumnya ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bangunan megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos artinya batu. Tradisi pendiri bangunan-bangunan megalitik selalu didasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Jasa dari seseorang yang telah meninggal diabaikan dengan mendirikan bangunan batu yang besar menjadi medium penghormatan.
batu-batu bangunan tersebut dapat berupa menhir, dolmen, punden berundak, warugu, sarkofagus, dan kuburan batu. Biasanya banyak terdapat di Nias, Flores, Sumba, dan Toraja. Nah, di sini kita akan bahas alat-alat bangunan-bangunan batu untuk bangunan megalitik. Yang pertama adalah menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Kemudian ada dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk atau kepala suku atau raja. Dolmen ditemukan bersama dengan kuburan batu. Selanjutnya, kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu ini disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu, dan biasanya diletakkan membujur dengan arah timur-barat. Kemudian peti batu terdapat di Terowongangi, Wonosari, dan Jawa Barat. Selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung yang diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Selanjutnya punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita pergi untuk meninggalkan video ini, kita akan melaksanakan doa penutup agar pelajaran kita ini diberkati. Baiklah, di sini Bapak yang pimpin. Kalian ambil sikap tenang, sikap untuk berdoa. Baiklah, kalau begitu berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pembelajaran daring telah selesai. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah belajar hal-hal baru yang telah mempergunakan pengetahuan yang kami miliki. Semoga dengan belajar, kami pun menjadi makin bijak dan pandai. Semoga kami juga bertumbuh menjadi manusia berbudi pekerti yang baik, berbakti setiap usaha dan niat baik kami. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan. Bye.